Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leosis atau Helsis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Setelah 5 tahun berlalu, semua orang mengira bahwa Leo sudah meninggal. Ternyata salah. Leo selamat dari kecelakaan pesawat dan ternyata Leo selama ini terbaring koma. Dan ada seorang perawat yang baik hati merawat Leo dalam masa komanya. Tapi setelah 5 tahun lamanya, dokter harus membuka alat ventilator kepada Leo. Karena ini akan membuang waktu saja, kata dokter, dan juga keluarga tidak ada satupun yang mencari pasien. Tapi keajaiban pun datang ketika dokter dan perawat itu membuka alat ventilator. Leo tiba-tiba saja sadar dan memanggil nama Siska. Nah guys, kemungkinan yang akan terjadi selanjutnya, Leo akan pulang ke rumah, yang hal ini akan membuat semua orang kaget karena selama ini orang-orang mengira kalau Leo sudah meninggal. Tapi ini adalah prediksi Mimin semata ya guys, yang belum tentu akan kebenarannya. Di scene lain diceritakan saat ini Siska benar-benar dalam masalah karena Leora sakit dan Tante Marissa terlilit hutang. Siska pun mendatangi rumah Tante Marissa setelah ditelepon oleh pembantunya Tante Mariska. Siska menegur Tante Marissa yang memakai perhiasan mewah dan bertanya kepada Tante Marissa, dari mana Tante Marissa mendapatkan perhiasan itu. Tapi Tante Marissa yang sudah gila ini mengatakan kalau Leolah yang telah memberikannya perhiasan. Dan tidak lama kemudian datang debt collector yang akan menyita rumah Tante Marissa. Karena Tante Marissa sudah menggadaikan rumahnya ke bank. Tapi Tante Marissa yang sudah hilang ingatan ini mengira kalau debt collector itu adalah Leo. Tante Marissa pun mempersilahkan debt collector itu masuk dan menyuruhnya makan, yang Tante Marissa itu adalah Leo. Dan rupanya Dokter Cory melihat rumahnya Tante Marissa ini dari kejauhan dan melihat kalau rumah Tante Marissa akan disita oleh debt collector. Ketika Dokter Cory datang ke kantornya Pak Diki, Dokter Cory pun mengatakan kepada Pak Diki kalau Pak Diki tidak boleh membantu Siska dan Tante Marissa karena mereka semua itu sudah berbuat boros. Rupanya Pak Diki ini sudah dikuasai oleh Dokter Cory, sehingga Pak Diki takut akan Dokter Cory. Dan Pak Diki mengatakan kalau dia ada meeting dengan klien kerjanya. Dokter Cory pun curiga kepada Pak Diki karena Dokter Cory tidak mau Pak Diki kembali lagi kepada keluarganya dan membantu keluarganya Pak Diki. Namun sebenarnya Pak Diki ini akan ke rumah sakit untuk menengok cucunya yaitu Leora yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Diki bertemu dengan Tante Monik. Pak Diki yang menginginkan Tante Monik ini kembali kepadanya datang merayu Tante Monik. Namun Tante Monik tidak meladeni rayuan dari Pak Diki. Dan di scene selanjutnya terlihat Helmi yang merasa khawatir setelah melihat ibunya yang tidak ada di kamar. Dan tidak lama kemudian Bu Arnas pun datang dari luar dan mengatakan kepada Helmi
kalau saat ini Dokter Kori sudah berubah banyak. Dan Helmi pun mengatakan kepada Bu Monik kalau itu wajar saja karena ini sudah 5 tahun berlalu. Tapi Marissa memaksa agar Helmi menemui Dokter Kori. Kalau Helmi tidak mau menuruti permintaan Bu Monik akan pergi. Helmi yang takut akan kesehatan ibunya dan selalu menuruti perkataan ibunya pun akhirnya menyetujui permintaan Bu Arnas untuk menemui Dokter Kori. Namun sesampainya di rumah Dokter Kori, Pak Dirga langsung marah kepada Helmi karena selama ini Helmi tidak memunculkan diri, apalagi ketika Dokter Kori harus menikah dengan Pak Diki. Helmi langsung saja menghilang dan tidak memperhatikan Dokter Kori lagi. Helmi pun mengatakan kepada Pak Dirga kalau selama ini ia merawat ibunya yang sedang sakit. Dan tidak lama kemudian Dokter Kori pun keluar dari dalam. Dokter Kori mengajak Helmi untuk bertemu di luar saja. Meski Pak Diki melarangnya, namun Dokter Kori mengatakan kalau ia bukanlah Dokter Kori yang dulu. Dan Dokter Kori pun mengatakan kepada Helmi kalau Helmi harus melupakan Siska karena saat ini Siska sudah menjadi istri sahnya Kris dan mereka sudah punya anak. Namun Helmi merasa curiga dengan perkataan Dokter Kori ini. Helmi tidak percaya begitu saja dengan hasutan Dokter Kori karena Helmi curiga saat ini Dokter Kori memang benar-benar yang dikatakan oleh Bu Arnas, saat ini Dokter Kori sudah berubah banyak. Dan di scene yang lain juga terlihat Tiara akan meninggalkan rumahnya Dokter Dirga karena Tiara sudah diberi rumah oleh Kris sewaktu ia akan pergi ke London. Dulu ia meninggalkan rumah warisan untuk Bonnie dan Tiara. Tiara tidak mau lagi menjadi beban bagi Dokter Reza dan Tiara akan pergi dari rumah itu. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, tolong dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.